pekerjaan seorang penulis yang bayarannya cukup tinggi gitu ya, dan sedang booming juga. Optimasi SEO itu juga harus paham gitu. Hai guys, kembali lagi dengan aku. Ya, di channel ini aku biasa bahas soal creative writing, review buku, dan beberapa fakta-fakta unik soal kehidupan dan lifestyle. Nah, namun kali ini aku mau bahas soal dunia creative writing. Buat teman-teman yang sedang galau nih gitu kan, emang gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan gitu kan hobi kita dalam menulis untuk menjadi sebuah profesi gitu kan. Di dunia digital saat ini, kesempatan untuk para penulis itu sangatlah luas ya. Jadi pekerjaan untuk orang yang hobi nulis itu nggak hanya ya membuat buku gitu kan, tapi banyak sekali jenisnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran profesi apa aja sih yang tersedia, yang paling banyak dibutuhkan di dunia digital sekarang gitu kan, apa aja? Simak video ini. Bisa. Ya, yang pertama adalah content writer. Mungkin kamu sering ya menemukan lowongan kerjaan sebagai seorang content writer. Lalu apa sih bedanya content writer dengan writer-writer yang lain gitu? Jadi seorang content writer ini biasanya menulis sebuah konten gitu kan, atau menulis sebuah artikel atau sebuah ulasan atau tulisan untuk sebuah website atau sebuah media online yang ditulisnya itu berdasarkan dengan SOP dari website itu sendiri gitu. Dan biasanya tulisan dari seorang content writer itu juga erat kaitannya dengan SEO gitu ya. Biasanya tuh bentuk tulisan dari seorang content writer itu cenderung informatif ya, banyak informasi gitu. Biasanya juga lebih edukatif dan atau mungkin lebih menghibur gitu lah, maksudnya kayak lebih padat dengan fakta-fakta. Lalu biasanya tuh tulisan dari content writer itu juga bentuknya tuh lebih panjang gitu ya, panjang dan ya detail gitu sih. Jadi misalnya kayak sebuah ulasan fakta apa gitu kan, atau sebuah fun fact dari sesuatu gitu, dan penjelasan suatu masalah yang ada di masyarakat gitu misalnya. Lalu content writer tuh juga cenderung punya kebebasan gitu kan dalam mengolah ide atau mengambil sudut pandang tertentu gitu, bebas meramu isi dari tulisannya gitu. Lalu yang kedua adalah copywriter. Ini juga salah satu pekerjaan dari seorang penulis yang cukup banyak ya, rame banget lowongan untuk seorang copywriter. Lalu apa sih bedanya copywriter dengan content writer gitu? Sebenarnya itu agak-agak mirip ya, mirip. Cuma bedanya adalah copywriter itu biasanya tuh bekerja berdasarkan dari permintaan klien. Isinya tuh lebih cenderung ada iklannya dikit-dikit lah gitu. Jadi sifat tulisan dari seorang copywriter tuh biasanya lebih kayak promote sesuatu gitu sih. Itu bisa menggambarkan sebuah produk dan bisa lebih menjual. Biasanya nih copywriter dengan pengalaman yang bagus gitu dan mumpuni biasanya punya bayaran yang cukup mahal gitu. Hal ini karena mereka paham nih bagaimana itu mempengaruhi minat dan antusias calon customer terhadap sebuah produk gitu kan. Dia juga bisa meningkatkan kepercayaan dari calon customernya gitu. Kalau secara umum nih, tugas seorang copywriter tuh sebenarnya cukup banyak ya, maksudnya jadi tergantung dari job desk di kantornya gitu. Misalnya dia bisa jadi copywriter untuk website gitu kan, atau jadi nulis di press release gitu, atau brosur dan semacamnya gitu sih. Dan perbedaan mendasar dari seorang content writer dan copywriter adalah goals dari tulisan itu sendiri gitu. Kalau tulisannya copywriter kan tadi lebih mempromosikan sesuatu, misalnya ikut campaign atau beli sebuah produk, sedang tulisan dari content writer itu lebih apa ya sumber bacaan aja gitu, kayak isinya itu kayak pengetahuan gitu lah, kayak pure gitu. Lalu yang ketiga adalah SEO writer gitu. Nah, baru-baru ini juga cukup marak nih lowongan buat seorang SEO writer ya, atau Search Engine Optimization Writer gitu. Biasanya ini banyak dibuka untuk media-media online juga. Lalu bedanya apa sih
SEO writer dengan copywriter atau dengan content writer gitu. Hal paling mendasar adalah SEO writer itu menulis berdasarkan topik tertentu atau keyword gitu kan, yang punya engagement tinggi di kolom pencarian Google gitu. Alur pekerjaannya tuh agak berbeda dengan seorang content writer nih. Jadi pertama-tama nih, biasanya seorang SEO spesialis itu akan mencari keyword-keyword yang populer nih di Google Trend atau keyword tool gitu kan. Lalu SEO spesialis itu akan memberikan saran topik tulisan pada seorang SEO writer gitu. Misalnya nih kayak banyak kata kunci cara PDKT gitu. Ternyata orang banyak nih yang cari kata seperti ini gitu kan. Lalu si SEO writer disarankan untuk menulis hal tersebut gitu. Jadi isi tulisan atau badan artikel pun disarankan ya untuk memenuhi kaidah-kaidah dari SEO. Menempatkan kata kunci di judul, di badan artikel, di caption gambar, dan di akhir tulisan. Bedanya dengan content writer, seorang SEO writer tuh optimasi SEO itu juga harus paham gitu. Bedanya SEO writer dengan writer lain adalah hal yang paling mendasar tentu adalah goals dari tulisan. Harapannya nih ya, tulisannya itu bisa meningkatkan gitu, meningkatkan peringkat dari suatu website di pencarian Google gitu. Jadi website tersebut tuh bisa lebih mudah dikenali orang gitu, punya engagement tinggi. Nih misalnya orang ngetik cara menghadapi cewek pacar cerewet. Nah, website yang paling atas itulah yang memiliki SEO bagus gitu. Lalu yang keempat adalah UX writer. Nah, ini juga adalah salah satu jenis pekerjaan seorang penulis yang bayarannya cukup tinggi gitu ya. Dan sedang booming juga. Apa itu UX writer? UX writer atau User Experience Writer. UX writer itu biasanya bertugas untuk membuat copy kata-kata untuk sebuah aplikasi, website atau produk digital lainnya gitu. Jadi UX writer tuh bertugas untuk menemukan kata-kata yang terbaik gitu kan, yang menggelitik gitu untuk ditempatkan pada tombol-tombol menu gitu, misalnya tombol label, instruksi gitu, hingga chatbot guna membantu para pengguna menavigasi produk dengan mudah gitu. Jadi orang yang masuk ke sebuah website atau aplikasi itu nggak bingung gitu, ini menunya di mana, terus habis ini ngapain gitu. Itulah tugas seorang UX writer untuk mengarahkan. Selain itu, tulisan dari seorang UX writer itu biasanya cenderung lebih pendek gitu kan, lebih singkat, jelas. Jadi interaksi para penggunanya itu bisa lebih mudah, lebih terarah gitu, dan lebih jelas gitu apa yang harus dilakukan. Lalu yang kelima adalah ghostwriter. Kenapa sih disebutnya sebagai seorang ghostwriter gitu? Itu karena biasanya si penulis itu nggak kelihatan gitu, kayak nggak tahu siapa gitu. Kredit dari penulisan itu biasanya dikasih ke orang gitu atau ke sebuah lembaga lah gitu. Penulis ini tuh sifatnya lebih kayak invisible gitu lah, ya udah nggak tahu siapa, nggak kelihatan gitu. Kamu yang nulis tapi klien kamu lah berhak atas tulisan kamu. Dan tugas seorang ghostwriter itu cukup beragam ya, kayak misalnya buat nulis di blog sebuah perusahaan gitu, update sosial media dari akun artis atau apa gitu, seleb gitu kan, atau mentransformasi ide klien, atau bisa juga kayak biografi gitu kan. Itu juga biasanya hasil dari buah karya seorang ghostwriter gitu. Walaupun nih ya, faktanya bahwa ghostwriter tuh sebenarnya cukup kontroversi ya, soalnya kan ya kreditnya tuh punya siapa gitu kan, kayak hak ciptanya tuh kayak kurang jelas gitulah gitu. Namun pekerjaan ini sebenarnya bisa bawa kamu ke banyak kesempatan gitu lah, dan ya bisa menambah pengalaman. Ya, sekian uraian berbagai jenis pekerjaan dari seorang penulis, atau buat teman-teman yang suka hobi nulis gitu kan, bisa dipilih-pilih. Tapi sebenarnya masih banyak lagi sih, banyak jenis-jenis profesi untuk seorang penulis gitu kan yang belum masuk ke dalam sini gitu.
Namun yang jelas untuk bergelut dalam dunia tulis menulis itu butuh yang namanya konsistensi ya, dan butuh yang namanya keuletan gitu kan. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini ya.